Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul kelima segmen ketiga, pendekatan pembebanan lelah. Oke, analisa lelah itu dilakukan untuk yang pertama adalah memperkirakan umur sebuah komponen dengan besar beban berfluktuasi yang sudah kita ketahui. Nah, ini untuk desain awal suatu komponen gitu ya. Kita udah tahu berapa besarnya beban, maka kita bisa mengetahui umur komponen tersebut. Yang kedua adalah untuk memperkirakan umur sisa dari komponen. Kalau kita punya sebuah komponen yang sudah beroperasi sekian tahun, kita pengen tahu umur sisanya berapa dengan beban yang ada, maka kita bisa menggunakan analisa lelah ini. Berikutnya adalah untuk menghitung faktor keamanan. Jika kita menginginkan umur komponen tersebut tidak hingga, kemudian digunakan juga untuk menghitung beban siklik maksimum yang diizinkan agar umur komponennya tak hingga. Oke, berikutnya adalah pendekatan kegagalan lelah dalam analisa dan desain. Itu kita memiliki banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, bahkan untuk kasus beban yang sangat sederhana. Nanti kita lihat faktor-faktor apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam menganalisa lelah. Kemudian metode analisis kegagalan lelah merupakan kombinasi dari teknik dan juga sains. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode umur tegangan, yang kedua adalah metode umur regangan, dan yang ketiga adalah metode mekanika fracture linear elastis. Di mata kuliah ini kita akan belajar metode yang pertama, yaitu metode umur tegangan. Metode-metode tersebut itu mencoba untuk memprediksi umur dalam jumlah siklus kegagalan atau N untuk tingkat pembebanan tertentu. Nah, kalau siklusnya di bawah 1000 itu biasanya kita sebut dengan kelelahan siklus rendah. Kalau di atas 1000 itu kita biasa sebut dengan kelelahan siklus tinggi. Alat uji lelahnya seperti yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya, menggunakan ISO 1143, metallic material, rotating bar, bending fatigue testing. Alat ini disebut dengan RR-MOR, dan spesimen ujinya itu khusus, ya, dipolis, diameternya khusus, radiusnya khusus, gitu ya. Materialnya bisa apa aja. Oke. Metode stress life itu benda ujinya diberi beban lentur sambil diputar dengan kecepatan 1725 rpm. Pengujian dilakukan pada tingkat tegangan tertentu sampai spesimen tersebut patah dan jumlah siklusnya kemudian kita catat. Kita membutuhkan setengah hari untuk mencapai 1 juta siklus. Dan beban yang terjadi itu adalah completely reverse bending. Jadi komponennya itu diberikan beban bending dan juga diputar dengan putaran 1725 rpm ini. Artinya pembebanannya akan seperti ini, gitu ya. Kadang tarik, kadang tekan, tarik, tekan. Nilai tegangan rata-ratanya itu akan 0, dan nilai tegangan alternatifnya ya kita punya nilainya sekian. Gitu. Ini adalah salah satu contoh kurva SN, yaitu kurva fatigue strength dan juga number of cycle-nya. Satu titik ini itu satu spesimen uji. Jadi kita bisa bayangkan berapa butuh kebutuhan spesimen untuk satu kurva ini. Banyak ya. Oke. Nah, kurva ini itu ada yang kita sebut dengan kekuatan lelah atau fatigue strength. Untuk satu siklus atau satu kali putaran itu nilainya sama dengan nilai ultimate strength-nya. Ya. Nilainya ini akan terus menurun sampai mencapai titik endurance limit, di mana setelah putaran 1 juta putaran
itu nilainya akan konstan. Kalau kita punya sebuah komponen diberikan beban di bawah endurance limitnya, maka umur dari komponen tersebut adalah tak hingga. Secara gampang seperti itu. Nah, kalau kita ingin mencari berapa faktor keamanannya, kalau kira-kira siklusnya di sini, maka faktor keamanannya bisa dihitung dengan rumus ini. Oke. Ini adalah fatigue strength-nya. Jadi dari siklus pertama sampai 1 juta siklus itu kita sebut dengan fatigue strength-nya. Nilai fatigue strength-nya itu berubah tergantung pada jumlah siklusnya. Dan ini adalah batas endurance limitnya. Dia nilainya tidak berubah terhadap jumlah siklus yang terjadi. Ini adalah salah satu contoh kurva SN untuk aluminium alloy. Gitu ya. Di sini kurvanya turun gitu. Untuk kasus aluminium, dia tidak punya nilai endurance limit. Jadi nilainya akan semakin turun. Batasnya itu biasanya 10⁻8 siklus. Itu adalah batas desain yang kita gunakan sebagai batas umurnya tak hingga. Ini adalah akhir dari segmen ketiga modul kelima. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.